Di bohong. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai jurisprudensi dalam sistem hukum nasional. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Indonesia Kalani dengan NPM 245111. Perkenalkan semuanya, nama saya Fani Karamoy dengan NPM 2451087. Halo, nama saya Kellen dengan NPM 2451022. Halo, perkenalkan nama saya Rangga Muhammad Pratama dengan NPM 2451136. Menurut Profesor Subukti, jurisprudensi adalah putusan hakim atau pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jurisprudensi terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah jurisprudensi tetap, di mana putusan hakim yang terjadi karena rangkaian putusan yang sama dan dijadikan dasar bagi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. Yang kedua adalah jurisprudensi tidak tetap. Jurisprudensi tidak tetap ini adalah putusan dari hakim terdahulu dan tidak dijadikan dasar bagi pengadilan dalam memutuskan perkara. Yang ketiga adalah jurisprudensi semi yuridis. Ini merupakan sebuah penetapan pengadilan yang didasarkan pada permohonan seseorang yang berlaku khusus hanya pada pemohon, seperti penetapan status anak. Dan yang terakhir adalah jurisprudensi administratif, di mana ini merupakan surat edaran Mahkamah Agung yang berlaku hanya secara administratif dan mengikat intern di dalam ruang lingkup pengadilan. Oke, jurisprudensi dianggap sebagai sumber hukum yang bersifat persuasif dan tidak mengikat, memberikan kebebasan kepada hakim untuk membuat keputusan berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan. Meskipun berakar dari doktrin civil law, pengaruh jurisprudensi dalam praktik hukum seringkali menjadi kompleks dan diperdebatkan. Penelitian ini menggambarkan perspektif kontemporer tentang peran jurisprudensi dalam mendukung kemerdekaan hakim, menguraikan konsep-konsep kunci seperti kekosongan hukum, kebebasan yudisial, dan pengaruh hakim senior. Dalam konteks ini, jurisprudensi tetap menjadi elemen integral dalam sistem pengadilan Indonesia. Meskipun dengan batasan dan interpretasi dalam kerangka hukum normatif, penelitian ini mengundang refleksi mendalam tentang peran jurisprudensi dalam mencapai keadilan dan berkelanjutan sistem hukum Indonesia. Tujuan kami melakukan penelitian ini untuk memahami peran hukum sebagai alat untuk mengubah kinerja dan mengatasi masalah sosial dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan menggunakan hukum normatif. Sekarang kita lanjut ke peran jurisprudensi. Jurisprudensi memainkan peran krusial dalam hukum nasional Indonesia dengan mengisi kekosongan hukum, menjaga kepastian hukum, dan membantu dalam pembentukan hukum baru. Sebagai sumber hukum yang diakui, jurisprudensi mendukung pengembangan sistem hukum yang lebih adil dan efektif, serta memberikan pedoman bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya. Dan peran jurisprudensi ini dalam sistem Indonesia, ia fokus dengan pendekatan hukum normatif. Peran jurisprudensi dipengaruhi oleh perbedaan fundamental antara sistem hukum civil law dan juga hukum common law. Dalam civil law, jurisprudensi lebih bersifat persuasif daripada mengikat, dan hakim memiliki kebebasan untuk memilih apakah ingin mengikutinya atau tidak. Peran jurisprudensi dipengaruhi oleh perbedaan fundamental antara sistem hukum civil law dan juga common law. Jurisprudensi lebih bersifat persuasif daripada mengikat karena memiliki kebebasan seperti mengisi kekosongan hukum. Jurisprudensi berfungsi untuk melengkapi undang-undang yang seringkali tidak mengatur secara detail bagaimana situasi hukum. Dalam konteks ini, jurisprudensi menjadi instrumen penting untuk memberikan arahan dalam kasus-kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selanjutnya adalah menjaga kepastian hukum. Dengan adanya jurisprudensi, keputusan-keputusan pengadilan dapat menjadi acuan bagi hakim di tingkat yang lebih rendah.
Hal ini membantu menciptakan standar hukum yang konsisten dan dapat diprediksi. Dan yang terakhir adalah pembentukan hukum baru. Jurisprudensi juga berkontribusi dalam pembentukan hukum baru yang berlaku secara umum. Berdasarkan parameter keadilan dan kemanfaatan, ini menunjukkan bahwa jurisprudensi tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dalam pengembangan hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran daripada jurisprudensi itu sendiri di dalam sistem hukum Indonesia. Jurisprudensi memiliki peran yang cukup signifikan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks hukum yang berbasis civil law. Berikut ini adalah peran-peran utama daripada jurisprudensi. Yang pertama itu ada mengisi kekosongan hukum. Indonesia menghadapi beberapa tantangan di mana peraturan-peraturan perundang-undangan tidak selalu mencakup semua situasi yang mungkin terjadi. Dalam kondisi seperti ini, jurisprudensi menjadi instrumen pelengkap membantu hakim dalam menyelesaikan kasus yang belum diatur secara spesifik oleh undang-undang. Lalu, jurisprudensi juga menjadi panduan fleksibel, di mana terutama dalam situasi baru yang memerlukan interpretasi hukum secara kreatif. Kepastian hukum menjadi pilar utama keadilan. Jurisprudensi ini membantu dalam hal menciptakan standar hukum yang konsisten serta mengurangi inkonsistensi. Lalu lanjut, jurisprudensi ini juga membantu dalam pembentukan hukum baru. Selain menjadi alat reaktif, jurisprudensi juga bersifat proaktif dengan membentuk prinsip-prinsip hukum yang baru yang diakui secara umum. Lalu jurisprudensi juga berfungsi sebagai katalis, mendorong legislator untuk memperbaiki atau menciptakan undang-undang baru berdasarkan praktik peradilan yang berkembang. Lalu ada pula pengaruh perbedaan sistem hukum. Peran jurisprudensi di Indonesia dipengaruhi oleh sifat dasar sistem hukum civil law yang berbeda dari common law. Dalam civil law, jurisprudensi hanya bersifat persuasif sehingga hakim bebas memilih untuk mengikutinya atau tidak. Sebaliknya, dalam common law jurisprudensi bersifat mengikat, sehingga keputusan pengadilan sebelumnya wajib diikuti dalam kasus serupa. Jurisprudensi merupakan sumber hukum penting yang berperan dalam mengisi kekosongan hukum, menjaga konsistensi, dan berkontribusi terhadap pembentukan hukum baru. Meski sifatnya tidak mengikat, jurisprudensi memberikan dasar normatif yang penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Meskipun jurisprudensi memiliki peran penting dalam memberikan pedoman bagi pengadilan, terlalu ketat mengikutinya dapat menghalangi kemajuan dan adaptasi hukum terhadap dinamika sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk menemukan keseimbangan antara mengikuti presiden dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang. Selanjutnya adalah kasus. Perdebatan lain berkisar pada isu kepastian hukum versus fleksibilitas hukum. Di satu sisi, jurisprudensi dapat memberikan kepastian hukum dengan pedoman yang jelas bagi pengadilan dan masyarakat. Di sisi lain, terlalu ketat mengikuti jurisprudensi dapat menghambat inovasi dan adaptasi hukum terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, ada argumen bahwa hakim perlu memiliki kebebasan untuk mengevaluasi kembali jurisprudensi yang ada agar sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama, ada keterikatan pada presiden. Mengikuti jurisprudensi secara ketat berarti hakim dan pengadilan terikat pada putusan-putusan sebelumnya. Hal ini dapat mengakibatkan stagnasi dalam perkembangan hukum, di mana hakim merasa tidak bebas untuk mempertimbangkan konteks baru atau situasi yang berbeda dari kasus sebelumnya. Selanjutnya, yang kedua, kurangnya responsivitas. Hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang cepat. Jika hakim terlalu paku pada jurisprudensi yang ada, mereka mungkin tidak dapat merespon kebutuhan masyarakat yang berubah, seperti isu-isu baru yang muncul dalam masyarakat yang mungkin tidak diatur dalam hukum yang sudah ada. Yang ketiga, ada inovasi hukum terhambat. Jurisprudensi seharusnya menjadi alat untuk mengisi kekosongan hukum dan menciptakan keadilan. Namun jika diikuti secara rigid, inovasi dalam penemuan hukum yang bisa menciptakan solusi baru untuk permasalahan hukum akan menghambat. Hakim mungkin enggan mengambil langkah berani dalam membuat keputusan yang lebih progresif atau adaptif. Selanjutnya ada keseimbangan antara kepastian dan fleksibilitas. Penerapan jurisprudensi yang terlalu ketat
dapat menciptakan dilema antara fleksibilitas hukum dan kepastian hukum. Sementara kepastian hukum penting untuk stabilitas. Fleksibilitas diperlukan agar hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman. Kesimpulannya, jurisprudensi menurut Profesor Subekti merupakan putusan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan diakui oleh Mahkamah Agung. Dalam sistem hukum Indonesia, jurisprudensi terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, jurisprudensi tetap, yang kedua tidak tetap, yang ketiga semi yuridis, dan yang keempat administratif. Meskipun bersifat persuasif dan tidak mengikat, jurisprudensi berperan penting dalam mengisi kekosongan hukum, menjaga kepastian hukum, dan membentuk hukum baru. Jurisprudensi diakui sebagai sumber hukum yang signifikan dalam tradisi civil law yang diadopsi Indonesia. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menetap jurisprudensi yang menjadi acuan bagi pengadilan lain, sementara hakim diharapkan untuk mengikuti putusan tersebut. Penelitian ini menyoroti pentingnya jurisprudensi dalam mendukung kemerdekaan hakim dan mencapai keadilan dalam sistem hukum di Indonesia, meskipun dengan tantangan dan interpretasi yang kompleks.